Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang akan datang ke dalam hidupmu sesaat lagi, sebentar lagi. Yes. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak admin aku, nomornya ada di deskripsi kita. Oke, itu aja ya, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke dia yang akan datang ke dalam hidupmu. Apa kabar guys? Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Ini nggak terlalu gelap kan ya mejanya? Harusnya enggak sih. Soalnya kalau diterangin tuh terlalu terang, malah lampunya nggak kelihatan. Jadi ya aku kayak gini aja deh lampunya. Kalau kalian ngerasa kayak aduh gelap, ya udah didengerin aja ya, please. Jangan terlalu demanding. Di bawah santai aja ya. Memang kadang hidup tuh nggak semuanya berjalan seperti apa yang kita inginkan. Ya, catat. Oke, sekarang kita mulai. Agak gerah ya. Sekarang kita mulai. Energi kamu ke seseorang ini yang ingin datang, energinya kamu kayaknya udah males bicara, udah males banyak ngomong sama orang ini. Entah ya, kamu kayak berusaha menghadapi keadaan, atau kayak sebenarnya kamu berani aja menghadapi dia, tapi kamu udah gak yakin sama orang ini. Ya walaupun sesekali masih suka kepo gitu, atau masih penasaran kayak ada yang pengen kamu lakuin ke dia. Ini hubungannya entah kamunya belum serius atau memang ini hubungannya kebacanya masih yang sekedar fun aja ya. Ada rasa kehilangan. Wow, siapakah dia? Kamu ngerasa cocok sih sama dia sebenarnya. Saking cocoknya kadang ngerasa kayak ini ada yang gak beres deh antara kamu sama dia. Kayaknya dia udah keterlaluan deh sikapnya ke aku gitu ya. Saking deketnya. Kamu udah nggak menye-menye ke orang ini, berusaha tegas tegas kamu maunya apa, kamu bilang gitu ke dia. Oke, dan nextnya kita cek energi dia ke kamu. Dia masih belum banyak actionnya, masih bingung-bingung aku lihat. Kalau pernah punya hubungan, mungkin dia mau move on dari kamu, kayak ada rasa sedih, sakit hati juga. Sebenarnya kayak masih pengen memiliki sih, nggak mau lepasin kamu. Kalau seandainya pernah ada status dan kayak ada jarak, sebenarnya dia tuh ada ketertarikan fisik juga ke kamu ya. Ada jarak, walaupun sebenarnya kayak sama-sama mau. Kenapa berjarak? Ya mungkin kayak nggak bisa dipaksakan untuk tetap bersama. Bingung harus gimana sih, dia kayak nggak punya banyak pilihan apa yang mau dia lakukan, dan dia masih cari tahu tentang kamu ya. Dia, kalau kamu feminin, menurut dia kamu tuh dominan dalam hubungan ini. Ketika deket sama kamu tuh happy, seneng, dan kamu juga care, kayak suka manjain dia. Ya memang orangnya agak childish sih. Kalian sama-sama punya feeling di sini ya. Sekarang kita cari tahu siapa dia yang ingin datang ke dalam hidupmu. Apa ya, orang ini tuh ada gengsinya ya. Kadang dia tuh males buat mendekat duluan. Egonya mungkin tinggi juga. Nggak mau kelihatannya ngarep banget walaupun dia kepo sama kamu.
Ya mungkin kadang ya terlihat kayak dia pengennya kamu aja yang deketin dia, kayak kelihatan malas berusaha. Walaupun sebenarnya welcome aja sih, baik kalau kamu hubungi dia. Tapi dia nunjukin kayak dia nggak peduli sih, kayak nggak apa ya, nggak pengen sama kamu, don't care. Ini kalau nunggu dia action sih kayaknya sampai kiamat nggak bakal action ya. Kayak dia nyaman di diamnya itu. Memang dia udah ngerasa dekat banget sama kamu, tapi dia nggak mau dipush, disuruh apa cepet-cepet, kamu misalnya demanding minta apa, dia nggak mau, dia nggak suka. Dia mau yang santai hubungannya, nggak ada tekanan dan pressure. Sama aja ya, tekanan dan pressure. Kalau lagi deket-deket banget, mungkin ada yang ini ya, family issue. Siapa mungkin ada keluarganya yang tidak menyetujui, dan kadang saking dekatnya dia tuh terlalu kekanak-kanakan. Ada yang belum terlalu dewasa, atau mungkin ada dari mereka yang usianya lebih muda dibanding kamu. Kalau dilihat dari tampilannya kayak tipe orang yang agak-agak sombong, tapi aslinya tuh dia pemikir banget sih, overthink, orangnya apa-apa dia pikirin. Orangnya sensitif, gampang sakit hati juga. Mungkin sesekali kayak ada debat sama kamu, beda pendapat ya, dan kadang ngerasa diambil hati ketika perdebatan itu nggak menyakiti hati dia, tersinggung, langsung diambil hati. Dia diam-diam suka kepoin kamu ya. Dia ini kayak banyak banget yang dia pertimbangin di hubungan ini. Ya mungkin nggak yakin sama hubungannya juga. Ada rasa sedihnya juga sih kadang, kayak sendirian, kesepian ya kalau udah nggak sama kamu nih. Tapi ya memang fokusnya memang bukan ke relationship, aku lihatnya ya. Kita cek lagi dia yang akan datang ke dalam hidupmu sebentar lagi. Atau mungkin dia ngerasa sikap kamu juga berlebihan ke dia. Ada hal-hal yang menurut dia kamu tuh nggak banget. Kalau misalnya ya kita ngerasa kayak enggak kok, aku kayak normal-normal aja, ya kita nggak tahu lah ya guys, isi hati seseorang tuh gimana. Kadang namanya juga manusia ya, suka aneh. Kamu beranggapan dia aneh, mungkin dia juga nganggap kamu aneh ya. Jadi sama-sama aneh. Aku doang yang gak aneh ya, sorry. Aku limited edition. Oke. Dia akan datang ini memang benar orangnya baperan. Orangnya menyenangkan sih, dan kelihatan ketika dekat sama kamu tuh happy, senang. Ya saking happy senangnya dia ngerasain happynya juga, sampai ketika udah gak deket sering banget ingat momen-momen itu guys. Tapi memang orangnya gampang galau sih. Orangnya tuh suka tebar pesona, menyenangkan. Dia ini sering senyum, sering ketawa, mukanya tuh kayak smiley face, ketawa terus, senyum terus gitu. Dia suka tebar pesona nih ke kamu nih. Memang orangnya agak tertutup sih, susah buat kamu untuk tahu dalam-dalamnya dia tuh apa. Mungkin kamu tahu lah cerita dia, all the stories, kisahnya. Kamu tahu, bingung nih ngomongnya ya. Mungkin beberapa kamu tahu tentang dia, tapi untuk yang bener-bener hidupnya banget, mungkin dia nggak seterbuka itu gitu loh. Nah kalau kamu tanya pun serba salah, ntar disangkanya kamu kepo banget, ya kan? Tapi kamu untuk nunggu dia bercerita itu agak susah juga tentang dirinya. Orangnya sebenarnya tipenya santai aja, kalem. Pernah ini pas baru-baru deket kayak kamu kayak ngerasa sedih, galau, baru-baru deket udah galau. Mungkin ada perbedaan usia yang cukup kelihatan jelas di sini.
Orangnya keras kepala sih, ketika dia bingung sama suatu hal gitu akan memberi batasan, kayak menghindari akses, menghindari komunikasi, menghindari attachment. Bisa juga ada nih dari mereka yang tubuhnya kurus mungkin ya. Kita cek dia yang akan datang ke dalam hidupmu sebentar lagi. Dia tuh tipe yang kalau nggak suka mungkin dia bakalan ngomong jujur, speak up. Ya entah speak upnya nanti ditumpuk-tumpuk dulu atau langsung ngomong. Ada kan orang yang dipendam, habis itu semuanya dikeluarin kayak bom waktu gitu ya. Dan itu juga nggak bagus walaupun speak up ya, kayak telat karena pasti partnernya mikir keadaan baik-baik aja tapi dia ngerasa ini tuh toxic. Nah itu juga aneh ya, nggak bisa. Dia orangnya mungkin pernah komplain ya, dia kasih tahu kalau ada yang dia nggak suka, nggak cocok sama dia, dan orangnya itu sangat pengennya diperhatiin. Mungkin kalian pernah keinginan buat hubungan serius atau kayak pernah bahas sesuatu yang serius, deep talk, kayak untuk hubungan kedepannya gimana. Ini kamu sama dia pernah ada hubungan sih kayaknya, couple, atau bisa juga cinta segitiga. Ada yang memang udah punya pasangan tapi dia mendekati kamu, orangnya goals oriented, tapi sebenarnya pas deket sama kamu memang tujuannya itu kamu sih. Orangnya nggak terlalu banyak bicara, tipe yang sakit-sakitan nih katanya. Sakit-sakitan nggak tuh ya, bisa sih guys ada cinta segitiga, mungkin perselisihan, konflik. Orangnya penuh strategi ya, ada rasa kehilangan juga ini dia. Mungkin beberapa suka binatang juga ya, apa ya, sempat ada penolakan dari dia nih, nggak tahu nih tentang apa penolakannya, entah dia nggak mau sama kamu, entah dia nggak suka atau dia menghindar. Orangnya introvert, lebih senang sendirian, tapi baik tipenya, suka bantu orang sebenarnya. Dan ada beberapa yang suka ngajarin orang, entah guru, coach, lecture, dosen, anything ya, you name it. Ya ibaratnya dia tuh wawasannya luas, atau dia suka kasih advice ya, apa yang dia tahu ke orang-orang. Seseorang yang akan datang dia tipe yang sangat bersyukur sama hidupnya. Dia tipe yang apa-apa tuh dia mungkin agak tertutup, tapi dia suka cerita, nulis ya. Dia sebenarnya juga punya beberapa teman dekat. Dia suka journaling, kayak kalau suka journaling ada jiwa-jiwa seni kayaknya ya. Mungkin beberapa kali mereka tuh terlihat kayak manis banget ke kamu atau love bombing ya. Tubuhnya bagus sih, profesional. Dia suka ini ya, kayak treatment, perawatan, massage, atau any treatment lah. Pokoknya dia merawat diri banget tipenya. Orangnya positif, kalau punya salah mungkin dia mau minta maaf sama kamu. Tipenya tuh yang apa-apa direncanain sama dia. Ya, dia tipe yang tahu apa yang buruk dan yang baik. Jadi dia nggak mau deket-deket sama apapun yang buruk. Kalau memang pernah punya hubungan sama kamu, ini dia lagi di proses move on. Duh sedih ya, belum apa-apa udah move on. Kita cek ya bagaimana perasaan dia yang akan datang ke hidup kamu.
Dia yang akan datang. Oke, yang akan datang perasaannya, bener guys, ini tiba-tiba kayak ada kartu memang tentang seseorang yang datang, sumpah. Ini kartunya kayak dia datang, tapi entah gimana, kalau kalian feminin, kalian bingung dengan kedatangan dia, bertanya-tanya, speechless, entah dia udah lama gak berkabar, kayak ada apa nih, kok tiba-tiba chat, tiba-tiba datang, kok bahas ini, kok so akrab gitu loh, padahal udah lost contact ya. Dia perasaannya masih fokusin kamu ya, tapi memang gak diungkapin dan kamu mungkin juga gak tahu apa ya, kayak ada sesuatu yang mau dia minta nih ke kamu, mungkin mau minta maaf, bisa juga ya, ada hal-hal yang kayak perlu dibahas menurut dia. Dan perasaannya memang kayak dia untuk soal hati sih saat ini kayak bener-bener udah tertutup sih, mungkin lagi di fase memang gak pengen punya hubungan, atau di fase yang kayak ya gak open for relationship or anything. Dia gak menyediakan seseorang untuk masuk ke dunia dia ya, mungkin gak looking for a relationship or someone ya. Memang balik lagi, memang orangnya tertutup ya. Aku ngelihatnya masih ada lah ego dia, dimana nanti kelihatan, nggak tahu ya, entah ego atau gengsi, nanti kamu bakal lihat kalau dia tuh masih kayak sombong ya. Perasaannya kayak sebenarnya kayak pengen melupakan sih, tapi kayak susah, makanya dia mungkin tiba-tiba datang karena itu susah buat lupa. Sebenarnya perasaannya lebih ke dia santai aja. Kalau misalnya kamu cuek sama dia santai, kalau misalnya deket lagi, ngobrol lagi, dia juga santai. Jadi dia nggak mau terlalu dibawa stres kayaknya. Apapun yang terjadi dalam hidup dia, ini dia santai aja. Kalau di sini dilihatnya entah udah komunikasi atau belum, dia kayak pengen ada sesuatu yang intens dengan seseorang. Lagi banyak berdiam diri aja ya, kayak meluangkan waktu sendiri dan keep silent, pengen hidup yang tenang-tenang aja kayaknya. Ada sesuatu apa ya, kayak dia mencoba untuk terbuka atau ada yang dia harapkan di sini. Tapi dia kayak memantau dulu nih dari kejauhan ya. Entah kamu sibuk, sebel, masih marah atau enggak, dia melihat itu dulu, baru nanti dia tahu kapan dia harus datang. Sekarang kita cek kenapa dia mau datang ke dalam hidup kamu. Dia mau datang, ada yang memang energinya lagi gak enak sih, kayak need someone to share, need someone kayak puk dia gitu loh, mungkin entah lagi sedih atau kayak butuh seseorang aja ya. Mungkin ada beberapa mereka yang masih nungguin kamu sih, dibilang ngarep banget enggak, tapi kayak untuk komunikasi atau untuk deket ya why not gitu. Ada yang dia cari tahu dari kamu nih, entah butuh validasi atau dia pengen tahu tentang kamu, misal pengen tahu perasaan kamu udah move on atau belum. Ada yang berharap kamu jujur nih, mungkin tentang yang validasi tadi, pengen apa ya, dia tahulah jawaban-jawaban dari pertanyaan dia itu. Dia datang mungkin kayak masih penasaran karena dia ngerasa ada hal-hal dimana gak sesuai harapannya dia nih. Mungkin apalah yang mau dia usahakan lagi. Ya memang kayak pengen intens nih komunikasi sama kamu. Aku gak tahu intensnya mengarah memang serius atau kayak ya gue kesepian aja atau butuh temen chat gitu. Ya itu kan mirip-mirip lah, beda tipis. Mungkin ada yang mau ajak kamu ketemu ya.
ada yang mau ngajak kamu ketemu, terus entah ya, mungkin dia ngerasa kalau deket sama kamu tuh fulfillment, kayak egonya tuh dipenuhi gitu loh dari kamu. Mungkin kamu tahu banget tentang orang ini. Ya emang selebihnya emang belum bisa aja sih, belum benar-benar lupa dari kamu. Ada sih yang datang memang kelihatan kayak berubah, entah nih apa yang berubah, sikapnya kah, atau nanti kamu bakal lihat dia lebih kenapa berubahnya. Itu ada sih perubahannya, atau dia mau nunjukin kalau dia udah berubah, bisa juga. Hal-hal yang kadang ngerasa banyak kesamaan di antara kalian itu yang dia susah dapetin dari yang lainnya. Dia mau datang karena ada yang masih caper aja sih. Ya ada juga, misal dia tipe yang pemain ya dia caper, ya playing around, terus kayak pengen tebar pesona ke kamu, entah tujuannya apa, tapi kayak ya udah tebar pesona aja. Ya namanya kan player jatuhnya. Ada yang mau datang, sebenarnya datang aja sih, nggak terlalu ada alasan yang penting-penting banget. Ibaratnya ketika dia mau cari kamu, chat kamu, ya udah dia chat aja, nothing tulus. Ada juga di sini ya kamu masih membekas sih di hati dia. Ada yang masih mau deket-deketnya lo, bukan cuma kayak chatan aja, tapi masih pengen kayak kontak fisik, ketemu gitu loh, fisiknya bener-bener ketemu. Ada lagi capek sama hidupnya, jadi butuh someone yang tadi aku bilang, ya butuh seseorang dimana dia nggak usah bercerita panjang lebar, tapi orang itu udah ngerti. Nah itu sosoknya adalah mungkin kamu. Jadi dia nggak usah capek-capek ngejelasin lagi, guys. Kita cek apa ya, apa yang ingin sih isi hatinya deh, isi hati sama perasaan tuh sama gak sih? Isi hati dia yang akan datang ke dalam hidup kamu. Isi hati. Isi hatinya entah ya, kalau aku lihat memang orang ini kayak lagi butuh pencerahan ya, dan lagi kayak pengen bersosialisasi atau membuka diri. That's why dia tiba-tiba mungkin muncul, dan ada sesuatu yang mau dia lakukan walaupun dia belum tahu nih akan seperti apa ke depannya, hasilnya seperti apa. Kalau saat ini lagi nggak mau terlalu banyak ngomong, memang lebih kayak cari ketenangan, butuh banyak waktu sendirian, mengenal dirinya lebih lagi. Ada dari mereka yang kayak butuh seseorang, terus kayak pengen sebentar deh gitu temenin dia, atau sebentar deh kamu dengerin dia. Nggak tahu ya, dia kayak butuh seseorang di samping dia gitu. Apakah seterpuruk itu? Ada suatu penyesalan di mana orang ini pernah berdebat. Ya mungkin berdebat sama kamu kali ya. Entah ya, entah ada sisi emosi atau marah, bingung juga ya ini. Dan isi hatinya dia kayak takut ya buat menghadapi seseorang, takut buat ketemu, takut buat show up, nunjukin diri. Ada yang berubah menjadi lebih dewasa di sini. Sedih nih, ada kesedihan yang dia rasain. Dia ngerasa sesuatu berubah dan gak berjalan gak seperti apa yang dia inginkan di hidup dia ini. Sesuatu bikin dia sedih. Isi hati sebenarnya dia masih bimbang ya, mau lepasin kamu atau enggak. Kenapa ya? Mungkin gak bisa bersama, tapi hatinya masih ke kamu.
Ada sih, ada yang ini masih ada perasaan falling in love. Ini kayak ini ya, fokusnya ke masa lalu nih guys. Kayaknya dia stuck di masa lalu atau stuck di seseorang dari masa lalunya. Masih kayak pengen caper sih dia tuh. Ya tinggal kamu aja nanti nanggepin dia gimana ya. Seseorang mau katakan apa? Seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu mau katakan apa? Mungkin dia mau bilang, kamu udah move on belum? Belum lah, orang masih kayak poin tarot. Ya mau dia katakan, ya sih ini kayak seseorang yang butuh ngobrol-ngobrol. Entah yang tadi aku bilang dia butuh seseorang, butuh tempat sharing atau sekadar mau didengar. Ya butuh seseorang buat ketemu juga bisa gitu ya. Yang mau dia katakan, dia katanya sekarang udah lebih tenang sih. Tapi tenangnya itu kayak dia lebih tahu apa yang dia inginkan, dia lebih cinta sama dirinya sendiri. Bukan berarti kayak tenang karena ada seseorang ya. Kayak dia lagi lebih fokus sama dirinya sendiri sih. Memang ada luka-luka atau hal yang bikin dia sedih, terluka, tapi itu juga kayak lagi fokus buat healing mungkin. Dan beberapa hal bikin dia stres, tertekan. Orang ini kayak butuh ini ya, seseorang dimana, sorry ya kalau kayak terdengar diulang-ulang, tapi memang begitu adanya di kartunya. Seseorang kayak pure love yang genuine menurut dia, soulmate, satu sama lain yang saling mengerti, cinta yang konsisten bukan datang pergi. Dan iya nih, ada hal yang dia kayak lagi ngerasa sakit, kecewa, atau ya mungkin dikecewakan orang lain atau diapain sama orang lain. Nah, apakah kamu rela kalau seseorang lagi datang ke kamu di saat lagi sakit, tapi disakitinnya sama orang lain dan kamu yang menerima dia? No way ya, coba dipikir-pikir lagi nanti. Oke, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Dia yang akan datang ke dalam hidup kamu sebentar lagi. Ada Gemini, Sagittarius, Leo, Cancer, Scorpio, Aquarius, Aries, inisial huruf. Ada R, T, W, C, I, H, F, X, Z, V. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your heart, mind and soul. Bye.